Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritelo Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan dunia guru, serta dunia honorer. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair dan para pelamar fresh graduate yang sedang berjuang untuk menjebolkan resume pendaftaran CPNS dan P3K 2023. Kemungkinan banyak yang masih terganjal dengan e-materai. Bapak Ibu terganjal dengan e-materai dalam hal resume pendaftaran CPNS dan P3K 2023. Bapak Ibu jangan khawatir, coba jebol dengan cara ini. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, silahkan disimak baik-baik informasi berikut sehubungan dengan banyaknya yang terganjal dalam hal pendaftaran CPNS dan P3K 2023. Hanya dengan e-materai, Bapak Ibu bisa terganjal, namun hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena memang ada trik untuk menjebolkan hal tersebut. Bapak Ibu, simak informasi sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Resum pendaftaran CPNS 2023 dan P3K masih terganjal e-materai. Coba pakai cara ini. Ini satu informasi terbaru yang dimuat oleh jpnn.com. jpnn.com Jakarta memuat satu informasi yang bisa membantu Bapak Ibu pendaftar CPNS maupun P3K 2023, di mana satu kendala yang dialami oleh para pelamar yaitu mengenai resum pendaftaran calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja CPNS maupun P3K 2023, di mana para pelamar masih terganjal dengan e-materai. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut, ini satu trik yang dimuat oleh jpn.com terkait dengan hal tersebut, sebagaimana informasi yang datangnya dari berbagai sumber, sehingga mungkin bisa membantu Bapak Ibu dalam hal pendaftaran CPNS maupun P3K. Pendaftaran CPNS 2023, demikian juga dengan P3K, di hari kelima ini masih diwarnai keluhan pelamar. Itu informasi per 25 September semalam, hari Senin, dan kemungkinan sampai hari ini 26 September 2023. Paling banyak dikeluhkan adalah pembelian e-materai. Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia FGHN LPS, Hetty Kustrianingsih, mengungkapkan materai elektronik ini banyak dikeluhkan oleh para pelamar oleh karena ada satu kesulitan terkait dengan e-materai. Kemungkinan karena keterbatasan atau mungkin lembaga yang menyediakan e-materai ini. Dia melihat kondisi ini sama seperti tahun lalu, padahal Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas sudah melakukan kolaborasi serta menyiapkan berbagai perangkat terkait dengan pendaftaran CPNS maupun P3K 2023. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023, demikian dengan pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih bermasalah saja. Ini mungkin jumlah pendaftar yang sangat banyak mungkin. Wajar karena memang pendaftar tahun ini luar biasa jumlahnya. Makanya harus cari waktu yang pas biar lancar mendaftar. Ini terang Hetty kepada jpnn.com pada hari Senin 25 September 2023. Dia mengaku sampai harus ke kantor pos untuk membeli materai elektronik. Di kantor pos, Hetty dapat informasi bahwa sejak tadi malam ada gangguan sehingga tidak bisa membeli materainya. Nah, Bapak Ibu, itu satu hal pentingnya yang perlu kita ketahui bahwa memang dengan sistem yang terganggu maka bisa menimbulkan kendala dalam hal pendaftaran Bapak Ibu, terutama untuk melakukan resum pendaftaran baik CPNS maupun P3K tahun ini di tahun 2023. Alhamdulillah saya sudah beli materai elektronik, katanya beli-beli e-materai, bisa beli e-materai di kantor pos
jika tidak ada gangguan, ujarnya. Sementara itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengimbau para pelamar calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja CPNS dan P3K 2023 tetap tenang karena memang di sini ada satu solusi atau trik untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan e-materai tersebut dalam hal melakukan penyelesaian atau resum pendaftaran CPNS dan P3K 2023. Apabila ada kendala dari SSCASN, maka peserta dapat membeli e-materai pada web materaielektronik.com. Itu bila ada kendala terkait dengan SSCASN, maka peserta dapat membeli e-materai pada web materaielektronik.com. Sebenarnya pemulihan e-materai ini terintegrasi dengan sistem SSCASN. Kalau bermasalah beli lewat portal materaielektronik.com, ini terang Deputi Suharmen yang dihubungi jpn.com secara terpisah. Terkait dengan guru, Deputi Suharmen meminta semua pelamar P3K guru harus tetap membuat akun walaupun dengan status P1 atau prioritas 1. Ini satu catatan penting Bapak Ibu ya untuk pelamar P1 yang mana ini adalah hasil seleksi tahun 2021 yang telah dinyatakan lulus passing grade yang tinggal menunggu penempatan, dan di sini disampaikan bahwa wajib membuat akun walaupun dengan status P1 atau prioritas 1. P1 adalah guru lulus passing grade hasil seleksi P3K 2021, tetapi tidak mendapatkan formasi. Tidak ada peserta yang tinggal penempatan saja, tegasnya. Ingat Bapak Ibu, bahwa walaupun status P1, tidak ada yang tinggal penempatan saja katanya. Jadi dengan catatan ini wajib melakukan suatu pembuatan, yaitu pembuatan akun, dan melakukan satu register, supaya Bapak Ibu tetap tercatat sebagai pelamar yang diprioritaskan, dan sebagai bukti bahwa pelamarnya itu masih tetap ada. Dia melanjutkan, pendaftaran ini penting untuk melihat apakah ada informasinya ataupun tidak berdasarkan data Dapodik dan formasi di SSCASN. Selain itu juga pelamar harus mengupload persyaratan dokumen. Selain itu, wajib ya Bapak Ibu untuk melakukan penguploadan ya, itu dokumen persyaratannya supaya jelas bahwa memang pelamarnya atau orangnya benar-benar ada. Jadi dokumen ini penting untuk diunggah untuk membuktikan pelamar itu benar-benar ada orangnya. Jadi ini untuk mendukung kelancaran proses pendaftaran CPNS 2023 dan P3K pada portal SSCASN BKN via sscsnbkn.go.id. Pelamar bisa memanfaatkan layanan helpdesk untuk menyampaikan kendala teknis pendaftaran melalui 3 alternatif kanal layanan yang disediakan, yakni helpdesk sscsnbkn.go.id, lapor.go.id, dan layanan telepon. Jadi itulah 3 alternatif kanal layanan yang disediakan, yakni helpdesk sscsnbkn.go.id, lapor.go.id, dan layanan telepon. BKN secara proaktif menyediakan informasi berkala terkait seleksi di kanal media sosial dan website. Para pelamar CPNS dan P3K bisa memantaunya, kata Deputi Suharmen. Demikian informasi Bapak Ibu, itulah informasi terkait dengan bagaimana cara mengatasi gagal resum ya yang dilakukan oleh para pelamar, baik pelamar CPNS maupun P3K. Silakan ikuti saran yang telah disampaikan baik dari BKN, demikian juga dengan yang disampaikan oleh Bu Heti selaku Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.